Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan bagi seorang manusia, salah satu diantaranya ketika seorang manusia menikah dengan pasangannya tentunya. Dan kebahagiaan ini akan berlanjut ketika pasangan menikah ini dianugerahi seorang anak. Lalu timbullah masalah baru, yaitu bagaimana cara mendidik anak ini supaya ini anak menjadi kebanggaan orang tuanya. Inilah tema yang insya Allah sama-sama akan menjadi obrolan kita kali ini dalam Risalah Hati bersama saya, Raisa Reza. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadirannya selalu dinanti serta menjadi harapan di dunia dan akhirat kelak. Memiliki anak yang soleh-soleha adalah dambaan semua orang tua. Karena itulah peran orang tua sangat besar dalam mendidik anak. Mendidik anak dalam Islam harus didasarkan pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan tuntunan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena di dalamnya tidak hanya membahas tentang kewajiban anak kepada orang tua, namun juga kewajiban orang tua kepada anaknya. Jika dari kecil anak tak diberi pemahaman agama, dikhawatirkan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang miskin jiwanya. Hal ini pun membuat anak cenderung akan mencari kesenangan duniawi semata. Memberi pemahaman agama pada anak bisa dimulai dengan mengenalkan Islam pada anak sejak dini, seperti membacakan kisah para nabi ataupun menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menyenangkan, sehingga mudah bagi mereka untuk mencernanya. Selain itu, orang tua pun wajib mengajarkan beribadah dengan baik dan benar, seperti sholat, mengaji, dan berpuasa. Tak lupa, ajarkan anak dengan berbagai adab Islam dan akhlak yang mulia. Cara mendidik anak ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada anak-anaknya. Hasilnya, terbentuklah pribadi yang soleh dan soleha pada putra dan putri Rasulullah. Hal ini membuktikan bahwa mendidik anak secara Islam adalah cara yang paling ampuh untuk membentuk karakter anak soleh-soleha, kuat, dan berpegang teguh pada ajaran agama ketika mereka dewasa nanti. Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam cara dan adab-adab keseharian kepada kita semuanya. Termasuk bagaimana cara mendidik anak, sehingga anak ini menjadi kebanggaan orang tuanya. Khususnya di dunia ini yang sementara dan di akhirat nanti di hadapan Allah SWT. Karena kalau kita tidak memperhatikan hal ini, na'udzubillahi min dzalik, banyak orang tua yang menyesal kemudian setelah anaknya lepas daripada pengawasan, anaknya lepas daripada pendidikan ruhani terutama, sehingga anak ini tidak punya benteng. Dan pada akhirnya orang tualah yang menanggung malunya, menanggung penyesalan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka semuanya sudah terlambat. Padahal Rasulullah SAW senantiasa menjadi contoh yang paling baik bagi umatnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, seorang anak adalah titipan daripada Allah SWT. Maka kita sebagai orang tua diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga amanah daripada Allah SWT. Tentunya dengan cara yang dikehendaki Allah. Mulailah kita mengajar bagaimana anak-anak kita supaya mereka memahami agama. Karena hanya dengan cara agama, hanya dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka seorang anak pun insya Allah akan tumbuh menjadi kebanggaan orang tuanya. Dari mulai hal terkecil, anak diajarkan adab-adab keseharian,
Bagaimana cara masuk ke rumah, bagaimana cara keluar rumah, bagaimana cara makan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana cara tidurnya Rasulullah SAW, lalu bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Ulama sering menyampaikan agar setiap orang tua mengenalkan tauhid, mengenalkan Allah, mengenalkan siapa itu Rasulullah, mengenalkan kisah kehidupan orang-orang saleh kepada anak-anak kita, supaya sejak dini mereka mempunyai benteng yang kuat, sehingga ketika mereka keluar daripada rumah, di luaran sana orang tua sudah tidak bisa lagi memperhatikan mereka. Tapi apabila anak ini mempunyai benteng yang kuat, maka insya Allah anak-anak kita pun akan terjaga daripada segala hal yang tidak pernah diinginkan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama pernah mengatakan dari bagaimana ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa rumah adalah benteng bagi anggota keluarganya. Baiti junnati, rumahku benteng. Benteng dari apa? Benteng daripada segala mara bahaya, daripada maksiat, daripada kejahilan. Nauzubillahi min dzalik. Namun Rasulullah SAW dengan sempurna telah mengajarkan. Kadang-kadang kita merasa belum perlu mengajarkan kebaikan agama kepada anak. Anak kita belum ngerti, anak kita belum faham. Padahal Masya Allah, otak mereka masih kosong, pikir mereka masih kosong. Mulailah mengajarkan kepada mereka tentang siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu Islam, sehingga mereka mengenal semuanya. Bagaimana seorang anak akan mudah mentaati Allah dan Rasulnya, sedangkan mereka tidak mau mentaati ayah dan ibunya. Dia tidak tahu bagaimana cara beradab kepada ayah dan ibunya. Kebanyakan orang tua hanya mencukupi atau memuaskan keinginan nafsu daripada anak-anaknya. Segala fasilitas diberi, Masya Allah. Tapi kadang-kadang lupa menanamkan nilai-nilai kebaikan dunia akhirat, nilai-nilai kebaikan agama kepada anak-anak kita. Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa dan mulai keluar daripada rumah-rumah kita, mereka pun tidak ada benteng. Sehingga mudah sekali keburukan masuk dalam kehidupan mereka. Hanya dan hanya dengan cara Rasulullah SAW kita akan mudah mendidik anak-anak kita. Maka alim ulama sering bagaimana mengingatkan kita untuk mempelajari kisah kehidupan Rasulullah. Bagaimana keseharian Rasulullah bersama keluarganya, bersama anaknya, dan apa saja pesan-pesan yang disampaikan kepada anak-anaknya Rasulullah SAW. Dan itulah yang semestinya setiap orang tua buat untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang diharapkan oleh orang tuanya, anak-anak yang saleh-soleh. Jangan sampai anak kita ini menuntut. Mending kalau masih menuntut di dunia, tapi bagaimana kalau menuntut nanti di akhirat di hadapan Allah? Belajar di saat kecil bagaikan mengukir di atas batu. Itulah peribahasa yang memberi semangat pada orang tua agar memberikan pendidikan Islam yang baik pada anak-anaknya di usia dini. Usia dini adalah usia emas. Di usia ini apa yang diterima oleh anak melalui didikan orang tua akan melekat dalam ingatannya. Jika saat masih kecil orang tua menanamkan anak untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan agama, maka secara bertahap sang anak akan sadar bahwa agama sangat penting dalam kehidupan keluarganya. Hal ini tentu akan mempengaruhi cara berpikir sang anak sampai ia dewasa. Biasanya, anak akan tetap menjaga apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya. Bahkan nilai-nilai agama yang ia peroleh dari keluarga akan diwariskan juga pada anak cucunya di kemudian hari. Saya pernah mendengar satu nasihat baik
yang insya Allah datang daripada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya nanti di akhir zaman, di satu masa, akan datang satu masa di mana penari-penari wanita memasuki rumah-rumah orang Islam. Maka sahabat ketika itu pun heran, mana mungkin penari-penari wanita memasuki rumah-rumah orang Islam. Dan Nabi katakan, mereka akan mulai mengajarkan agama baru kepada anak keturunan orang Islam. Saat ini kita bisa melihat bahwa ucapan Rasulullah benar. Memang tidak secara langsung penari-penari wanita itu memasuki rumah-rumah orang Islam, tapi itu hanyalah sebuah simbol. Saat ini di rumah-rumah orang Islam terdapat televisi, handphone, komputer, internet, dan dari sinilah mereka akan masuk ke rumah-rumah orang Islam. Kita ketahui anak kita senantiasa duduk di hadapan televisi, lalu mereka mulai menyaksikan tayangan-tayangan televisi yang mungkin banyak yang tidak layak mereka lihat di seusia mereka. Mungkin beda dengan kita, ketika kita menonton tayangan kita bisa menilai ini baik atau buruk. Tapi anak kita, otak dan pikiran mereka masih kosong. Sehingga ketika mereka melihat seorang anak perempuan di tayangan televisi membuka auratnya, lalu anak kita akan katakan, oh beginilah cara berpakaian yang benar. Lalu ketika sebuah tayangan, sebuah adegan di mana seorang anak membentak orang tuanya, maka anak kita yang menonton tanpa disengaja mereka akan katakan, oh ternyata boleh membentak orang tua. Dan banyak-banyak tayangan yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita yang masih di bawah umur. Lalu bagaimana caranya? Maka kita sebagai orang tua dituntut untuk bagaimana berusaha menyeimbangi apa yang menjadi tontonan, apa yang menjadi pendengaran bagi anak-anak kita. Dengan mulai sejak dini mengajarkan kepada mereka agama, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka As-Sunnah, adab-adab keseharian. Sayang, kasihan. Pikir mereka masih kosong. Apapun bisa mampu masuk ke dalam kepala mereka dan menjadi satu prinsip bagi kehidupan mereka sampai mereka dewasa. Nauzubillah. Apabila anak-anak kita tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan agama, maka alim ulama senantiasa mengajarkan kita, buatlah amal agama di rumah. Ajak anak dan istri kita untuk duduk, dengarkan kepada mereka siapa Allah, ucapan atau firman daripada Allah, siapa Rasulullah, sabda-sabda Nabi SAW, kisah kehidupan orang-orang saleh. Sehingga insya Allah dengan demikian, anak-anak kita pun akan merasa terbentengi. Mereka akan mempunyai bekal yang kuat. Sehingga ketika mereka keluar daripada rumah, mereka pun tidak mudah untuk dimasuki sesuatu hal yang buruk. Begitulah guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan agar jangan sampai anak kita ini menuntut. Mending kalau masih menuntut di dunia, tapi bagaimana kalau menuntut nanti di akhirat di hadapan Allah? Ulama sampaikan nanti di akhirat akan saling menuntut. Anak kepada bapak, kepada ibu, ya Allah betul ya Allah, kata seorang anak. Orang tua saya berikan saya fasilitas yang cukup ya Allah, bahkan berlebih. Saya diberikan kendaraan, saya diberikan mainan, saya diberikan fasilitas yang sangat-sangat cukup. Saya disekolahkan tinggi-tinggi ya Allah. Tapi tidak pernah sekalipun ayah saya mengajarkan kepada saya bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar. Bagaimana cara membaca Al-Quran. Siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah.
apa itu Islam, bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana cara istirahat atau tidurnya Rasulullah, apa tempat-tempat yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Sehingga sekarang saya di hadapanmu ya Allah, tidak membawa amal yang baik, amal yang banyak. Itulah yang mungkin bisa kita petik. Sehingga cita-cita setiap orang tua memiliki anak yang membuat bangga orang tuanya dunia dan akhirat akan bisa terwujud. Ambil pedang, tebas leher saya, maka jilbab ini akan terlepas daripada kepala saya. Subhanallah. Anak ibarat kertas putih, orang tua yang mengisinya. Bagaimana tulisan dan gambar yang tertuang, seperti itulah anak akan menjadi yang dituliskan. Tak hanya lingkungan sekitar, peran orang tua jauh lebih penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Anak cenderung bersifat meniru apa yang dilihat dan dilakukan, terutama oleh orang tuanya. Sedekah adalah contohnya. Mengajarkan anak agar gemar bersedekah adalah sebuah sikap moral dan tindakan yang terpuji. Gemar bersedekah harus ditumbuhkan pada anak sejak usia dini, sehingga akan berpengaruh pada perkembangan mentalnya saat dewasa nanti. Apalagi jika sikap tersebut dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan, tentu akan menjadikannya lebih bermakna. Karena dengan keikhlasanlah, segala amal akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan anak cinta sedekah berarti mengajarkan mereka sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Sungguh pastinya setiap orang tua menginginkan seorang anak yang akan menjadi kebanggaan orang tuanya. Saya pernah mendengar satu cerita yang luar biasa. Seorang anak perempuan masih sekolah. Anak perempuan, anak kecil, dia pergi ke sekolah dengan menutup aurat, memakai jilbab. Dan ini kejadian di Prancis, yang notabene bukan negara Islam. Maka ketika itu sekolah atau gurunya memerintahkan dia untuk membuka jilbabnya. Tolong, buka jilbab kamu nak. Maka anak ini katakan, tidak bu, saya harus memakainya. Maka ibu guru ini pun merayu lagi. Tapi kamu tidak boleh memakai jilbab di sekolah ini. Dia bilang, tetap saya tidak bisa melepaskan. Saya harus memakainya, saya harus mengenakan. Dirayu lagi, didesak lagi. Sampai akhirnya sang guru pun bertanya, wahai anak, bagaimanakah caranya agar aku bisa melepas jilbab daripada kepalamu? Maka anak ini pun dengan tegas mengatakan, wahai guru, wahai ibu, engkau ambil sebuah pedang, lalu engkau tebas leherku. Dengan itulah engkau bisa melepaskan jilbab daripada kepalaku. Masya Allah. Mungkin kita heran mendengarnya, tapi ini terjadi, nyata. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang masih di bangku sekolah, tapi dia memiliki prinsip yang tegas, prinsip yang kuat di dalam kehidupannya. Sehingga dia berani mengatakan, ambil pedang, tebas leher saya, maka jilbab ini akan terlepas daripada kepala saya. Subhanallah. Bagaimana bangganya kita kalau kita memiliki anak seperti demikian. Memiliki prinsip yang kuat di dalam kehidupannya. Walaupun mereka masih anak-anak. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Inilah peran orang tua. Tidak bisa dipungkiri. Seorang anak akan tumbuh baik, akan tumbuh dengan prinsip yang kuat, dengan nilai-nilai kebaikan apabila di rumahnya mereka diajarkan tentang prinsip-prinsip kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada prinsip kebaikan yang paling sempurna, melainkan datang daripada Rasulullah SAW. Dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan semuanya. Bagaimana cara mendidik anak,
bagaimana cara menumbuhkan mereka. Baik tijunati, dari rumahlah berawal. Rumah inilah yang akan menjadi benteng bagi anak-anak kita. Maka sama-sama kita pikirkan tentang hal ini. Jangan sampai kita mendengar lagi berita-berita tentang bagaimana anak-anak, Masya Allah, perbuatan mereka sudah tidak selayaknya diperbuat oleh anak seusia mereka. Apakah yang menjadi sebab daripada kejadian-kejadian ini? Mereka polos, mereka tidak tahu apa-apa. Kitalah orang tua yang senantiasa sudah berpengalaman dalam kehidupan ini. Dan nauzubillah, jangan sampai kita sendiri sebagai orang tuanya tidak memiliki prinsip dalam kehidupan, bahkan tidak tahu maksud hidup untuk apa. Sehingga jangankan mengajar anak-anaknya, kita sendiri sebagai orang tua tidak tahu bagaimana cara hidup yang baik. Dekatilah ulama-ulama, dekatilah para guru-guru, para ustadz-ustadz. Tanyakanlah kepada mereka bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara mendidik anak. Karena mereka lah pewaris para nabi. Ilmu-ilmu kenabian ada di kepala-kepala mereka. Datanglah kepada mereka, bertanyalah kepada mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, itu saja mungkin yang bisa kita jadikan obrolan kali ini. Setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk perbuatan kita atau tindakan kita, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menuntut di dunia ini, bahkan nauzubillah nanti di akhirat di hadapan Allah. Untuk terakhir kalinya, sama-sama kita doa kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam mendidik anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Ya Ghafurur Rahim. Ampunilah kami orang-orang tua ya Allah yang mungkin telah salah ataupun telah lalai dalam mendidik anak-anak kami. Ya Arhamar Rahimin. Berilah kami kekuatan dan kemudahan ya Allah, kefahaman ya Allah, bagaimana cara mendidik anak-anak kami, sehingga mereka anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah, alim-alimah, da'i-da'iyah, menjadi pembela-pembela agamamu, penegak-penegak kalimatmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah anak-anak kami sebagai kebanggaan kami di dunia ini dan di akhirat nanti kelak ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantu dan tolonglah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Risalah Hati, saya Reza Reja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.